Jadi Habib itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Anda cinta ulama bagus, tapi kalau benci Habib percuma. Cinta ulama bagus, tapi kapan Anda tidak melakukan apa yang lebih wajib, percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali bertemu dengan saya Suntali Juwo, tentunya masih di channel Maret 27. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, nantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Meskipun belakangan ini rakyat Indonesia itu sudah paham dan sudah tahu kalau habaib bukanlah zuriyah Nabi, tapi pihak habaib itu kelihatannya belum bisa menerima semua itu. Belum bisa menerima kenyataan itu. Terbukti dari ceramah-ceramah mereka yang masih mengklaim sebagai dzurriyyah Nabi atau sebagai cucu Nabi. Dan di sini ada sebuah video yang justru malah lebih parah lagi. Jadi dia itu membandingkan kemuliaan habaib dengan kiai. Kita simak videonya berikut ini. Contoh, Anda cinta sama Habib Muhammad, jelas Anda cinta. Tapi karena apa? Apa nunggu Habib Muhammad jadi ulama baru Anda cinta? Berarti kalau ada Habib bukan ulama Anda nggak cinta. Anda cinta kepada Habib karena Habibnya ulama bukan ulama, sepuh atau masih muda kalau perlu anak kecil, kaya melarat, soleh wali atau bukan, tapi dia Habib titik. Cukup dia sebagai manusia yang terpilih menjadi cucu Rasulullah SAW, kita cinta sama dia. Jadi jelas ya, dia bilang menjadi Habib itu lebih mulia daripada menjadi ulama. Jadi kalau kita melihat seperti ini, itu kan sudah jelas ya. Habib itu memang bukanlah identitas, tetapi sebuah sesuatu yang bisa diusahakan. Kan seperti itu. Dan cinta kepada yang lebih mulia itu diutamakan. Artinya apa? Artinya kita itu diminta atau disuruh untuk lebih mencintai Habib daripada mencintai ulama. Lah ini doktrin apa seperti ini? Jadi kan kelihatan banget ya, memang para Habib itu mungkin sedang panik. Karena kalau kita lihat belakangan ini kan ya, harga diri atau mungkin identitas Habib itu kan sudah tidak begitu diperhitungkan lagi oleh rakyat Indonesia. Karena selama ini kan kita memang mungkin terdoktrin dan terbohongi bahwa habaib adalah dzurriyyah Nabi. Tapi ternyata setelah diminta untuk membuktikan mereka itu tidak berani membuktikan semua itu. Karena jika berdasar kitab nasab mereka itu sudah terbantahkan, tidak terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Kemudian berdasar sejarah juga tidak terbukti, kemudian melalui tes DNA juga tidak berani. Dan sayangnya para habaib itu tidak berani atau tidak mau mengakui, tidak mau mendeklarasikan diri kalau mereka itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Itu menjadi masalah yang ada saat ini. Karena kalau misalkan mereka itu sudah berani mendeklarasikan diri, menyatakan bahwa habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, ya mungkin rakyat Indonesia akan menerima semua itu. Tapi selama para habaib itu masih bersikukuh menganggap diri sebagai cucu Nabi, lah ini saat itu pula
rakyat Indonesia terus akan mempertanyakan tentang pengakuan semua itu. Berbeda dengan para Duriyah Wali Songo ya guys. Para Duriyah Wali Songo kan selama ini tidak pernah menonjolkan dirinya atau menyombongkan dirinya atau menunjukkan dirinya bahwa terah mereka itu nyambung ke Kanjeng Nabi. Padahal faktanya justru terah dari Wali Songo inilah yang nyambung ke Kanjeng Nabi. Baik berdasarkan kitab nasab, berdasarkan sejarah maupun tes DNA. Tapi ya sekali lagi para Duriyah Wali Songo tidak mau menyombongkan diri atau memunculkan diri kalau mereka itu adalah Duriyah Nabi. Jadi hingga sekarang para Habib ya bisa dikatakan sedang panik, sedang bingung, dan mungkin mencari perhatian dan mungkin juga berusaha untuk memulihkan kepercayaan masyarakat agar kembali percaya kepada mereka dan menganggap mereka adalah cucu Nabi. Kan seperti itu arahnya. Tapi ya sayang, seribu sayang, rakyat Indonesia itu sudah paham dan sudah cerdas. Kalau selama ini kita lihat segelintir oknum Habib itu suka mencaci pemerintahan yang sah. Ada juga yang berani menghina kiai dan ulama pribumi Nusantara dengan membandingkan dengan perbandingan yang tidak seimbang. Misalnya ada Habib yang bilang kalau telapak kaki Habib yang maksiat, yang pemabuk itu lebih mulia daripada kepala kiai atau ulama. Ini kan perbandingan yang bangsat. Jadi tidak masuk logika dan tidak masuk akal. Dan ada juga Habib yang terang-terangan memalsukan makam. Tapi hingga kini masih proses pencarian siapa sebenarnya dalang di balik pemalsuan makam tersebut. Karena belum lama ini kan beredar video tentang adanya pemalsuan makam KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat itu jelas terah Mataram. Makamnya itu yang asli ada di Jejeran Bantul Yogyakarta guys, tapi di Semarang itu ada juga yang membuatnya dengan nama sama, yaitu KRT Sumodiningrat, tapi dengan tambahan Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, itu kan jelas mau melencengkan sejarah yang ada di negeri ini. Dan itu harusnya diusut oleh pihak keraton sendiri. Karena yang lebih berwenang itu adalah keraton Mataram. Kemudian rakyat Indonesia itu tinggal mendukungnya dan jika hal itu bisa terungkap, otomatis sejarah di negeri ini akan kembali ke rel semula. Jadi tidak dipelencengkan, tidak dikaburkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi kembali ke video awal, tadi jelas bahwa pengklaiman Habib sebagai sosok mulia, sosok yang lebih tinggi, lebih mulia daripada makhluk lainnya itu adalah pengklaiman yang bohong, yang dusta, tidak beralasan. Itu hanya dalil Habib agar dipercaya rakyat lagi, agar dipercaya masyarakat Indonesia lagi. Tapi sayang seribu sayang, rakyat Indonesia itu sudah cerdas, sudah paham bahwa Habib itu cuma pembohong. Itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini. Di sini saya cuma berpendapat, selanjutnya terserah Anda ya guys. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.